Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya Ade Wahyu Saryata Traparmita. Nah, di YouTube channel saya ini akan mengupas mengenai materi-materi yang saya peroleh ketika saya latsar. Oke. Nah, di minggu ini, di video ini, saya akan membahas mengenai seperti di judul, nasionalisme. Oke. Nah, ketika kita mendengar kata nasionalisme, di pikiran kita pasti langsung terbayang nasional. Kalau kita berbicara nasional, sudah pasti kita akan terbayang negara. Kalau sudah negara, ya pasti kita kebayang Indonesia. Oke, nasionalisme itu apa sih? Nah, nasionalisme itu merupakan rasa cinta kita terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Oke, kemudian nasionalisme ini ternyata memiliki nilai dasar. Nah, nilai dasar ini terkandung pada ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, semua nilai-nilai dasar dari nasionalisme itu tersemat pada nilai-nilai Pancasila. Baik dari sila 1 tentang ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai nasionalisme apa saja yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila? Nah, salah satu contohnya misalnya pada ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu Indonesia itu mengakui ada berbagai macam agama, ya. Kemudian masing-masing agama itu sudah pasti dia memiliki waktu ibadah yang berbeda-beda dan mereka mempercayai keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini nilai nasionalisme yang dimaksud adalah kita harus menjaga toleransi antar umat beragama. Ya, ketika misalnya ada teman kita sedang ingin sholat, ya kita persilakan. Itu salah satu dasar memupuk nilai nasionalisme. Ketika kita mampu melakukan toleransi, maka sudah mulai terpupuk rasa cinta kita pada negara kita. Kemudian contoh kedua misalnya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tahu di Indonesia ini ada berbagai macam suku, ada berbagai macam bahasa, ya kan? Nah, ada berbagai macam warna kulit, baik dari yang putih sampai ke sawo matang. Nah, di sini kita mengakui bahwa manusia itu memiliki hak asasi manusia. Nah, karena itu kita tidak boleh sebagai manusia membuli manusia lainnya. Kita harus adil terhadap manusia yang lainnya. Di sini makna dari nasionalisme, karena ketika kita sudah memandang semua manusia itu sama, tidak ada bedanya, maka akan muncul nilai kita cinta terhadap negara kita. Karena tidak ada perpecahan di sana. Yang ada nilai cinta dan kasih. Gitu. Nah, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang sila keempat, dan ada keadilan sosial. Nah, ayo teman-teman, kira-kira nilai-nilai apa saja yang merupakan nilai dasar nasionalisme yang terdapat di sila 3 sampai sila 5. Silakan isi di kolom komentar. Oke. Kemudian, nasionalisme bagi ASN. Nah, apa kira-kira nasionalisme bagi ASN? Nah, kalau kita berbicara ke ASN, itu kita akan terngiang-ngiang akan fungsi dari ASN. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di sini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang artinya ASN ini harus melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Nah, berarti sebagai seorang ASN harus menegakkan aturan-aturan yang sudah dibuat.
Kemudian ASN sebagai pelayan publik. Nah, kalau berbicara tentang pelayanan publik, itu tidak akan jauh-jauh dari kata profesional. Jadi seorang ASN itu diharapkan mampu berperilaku profesional ketika sedang melayani. Nah, ketika sudah mampu melakukan hal yang profesional ketika melayani publik, itu akan muncul nilai-nilai patriotisme, keinginan untuk membela negara Indonesia. Dari sanalah cikal bakal dari nasionalisme untuk ASN. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ASN itu diwajibkan untuk mampu merekat dan mempersatukan bangsanya. Jadi ketika ada ASN itu melihat ada yang sedang bertengkar, memperebutkan misalnya saling hina, saling bully. Nah, di sanalah perannya. ASN diharapkan mampu merekatkan kembali, bukan malah memecah belah. Gitu. Oke, kita masuk ke nasionalisme. Oke, nah sekarang saya mau nasionalisme versi saya dulu. Nah, kalau nasionalisme bagi saya itu merupakan suatu hal yang kita perbuat sesuai dengan tugas yang diemban oleh kita. Ambil contoh, misalnya saya seorang dosen. Nah, saya harus melaksanakan kegiatan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen dengan profesional. Nah, itu merupakan menurut saya nasionalisme versi saya. Nah, kemudian bagaimana nasionalisme versi kamu? Silakan di kolom komentar. Oke, saya tunggu. Kemudian yang kedua, implementasi nasionalisme di lingkungan kerja saya. Kalau saya sebagai seorang dosen, saya akan menjalankan amanah saya sebagai dosen dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu tugas dari seorang dosen yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan ya mahasiswa-mahasiswanya dengan mentransfer ilmu. Nah, sekarang giliran kalian kira-kira apa nasionalisme versi kamu dan implementasi nasionalisme di lingkungan sekitarmu? Silakan kolom komentar. Nah, video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, akhir kata salam untuk semua. Salam nasionalisme.